Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Mohon izin Ustaz memulai acara. Terima kasih Ustaz Syam, Ustaz Miftah, dan juga para teknisi di balik layar yang telah bekerja sama untuk meluncurkan program Bidor ICC ini dalam satu tema KIS, Kajian Islamic Lifestyle, yang malam ini menghadirkan kembali Mahaguru kita, Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat MSc. Semoga kita senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ketaatan dan juga kedekatan padanya. Dan di hari ke-11 bulan suci Ramadan ini kita masih tetap menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam sebuah khutbah Sya'baniyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua kita ini di bulan Ramadan dijadikan oleh Allah sebagai para tamunya. Du'itum fihi la diafatillah. Engkau diundang semua untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini Bidor ICC mengetengahkan satu tema, menjaga spirit Ramadan di era milenial. Salah seorang filosof kontemporer warga negara Amerika, tapi aslinya dia orang Iran, Said Hussein Nasr, filosof Islam, menyebut bahwa Islam itu terdiri dari dua dimensi, satu eksoterik, satu esoteriknya. Dimensi eksoteriknya itu cenderung bersifat partikular, eksklusif, dan minim substansi. Sementara dimensi esoteriknya itu cenderung inklusif, universal, dan substansial. Seluruh amalan ibadah dalam Islam itu multidimensional atau paling tidak duidimensional, satu esoterik, satu esoteriknya. Nah, Nasr melihat bahwa puasa juga itu memiliki dua dimensi, satu dimensi esoterik, satu dimensi eksoteriknya, satu dimensi lahirnya dan satu dimensi batinnya. Puasa jika dilihat dari dimensi eksoteriknya hanya menahan lapar, minum, berhubungan badan, dan seterusnya. Sementara kalau kita lihat dimensi esoteriknya, puasa adalah medium untuk menempah diri kita. Nah, Sayyid Ali Khamenei ketika ditanya, bagaimana saya mengenal bulan suci Ramadan? Beliau memberikan sebuah resep bahwa untuk mengenal bulan suci Ramadan ada dua. Pertama, bacalah khutbah Sya'baniyah, di mana Rasulullah memperkenalkan bulan Ramadan itu apa. Dan juga bacalah doa perpisahan bulan Ramadan yang termaktub di dalam doa Imam Sajjad dalam Sahih As-Sajjadiyah. Dengan membaca itu ketika menyambut dan ketika melepas bulan Ramadan, maka Anda akan dapat mengenal bulan Ramadan itu apa. Jalaluddin Rumi, sufi besar Iran, menegaskan bahwa ada kelezatan, keindahan, dan kedekatan Tuhan dalam perut yang kosong, perut orang yang berpuasa. Nah, karena itu kita memilih tema ini, bagaimana puasa ini, bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai spirit kita. Kita mengambil nilai-nilai universal, nilai-nilai substansial, dan nilai-nilai esensial dari bulan suci Ramadan untuk mewarnai hari-hari kita sebulan penuh. Dan kita lihat kembali bahwa Ramadan ini adalah bulan upgrading dan bulan renovasi untuk mengembalikan jati diri kita yang suci, baik senantiasa memberikan kemanfaatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan Senin kemarin, Mahaguru kita telah berbagi pencerahan bahwa puasa itu, Ramadan itu ada dimensi sosialnya, ada dimensi ritualnya. Nah, pada malam hari ini kita akan mengeksplorasi dimensi spiritual Ramadan. Bagaimana nilai-nilai spiritual Ramadan itu dapat kita jaga dan memberikan warna pada kehidupan kita.
Apatah lagi sekarang zaman disebut zaman milenial. Nah, zaman milenial ini identik dengan digitalisasi, dengan berbagai macam yang serba teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang didikan Madrasah Ramadan itu diharapkan dapat menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang meraih kemenangan dengan menggondol derajat takwa, dengan tetap menjaga spirit Ramadan. Nah, malam hari ini kita akan meminta Maha Guru kita untuk memberikan kepada kita pencerahan tentang bagaimana menjaga spirit Ramadan di era milenial. Ini sebagai pengantar dari saya, dan kita persilahkan kepada Maha Guru kita yang telah hadir bersama kita dan telah siap untuk berbagi pencerahan. Tentunya kita sambut beliau dengan membaca salawat ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Wa ala alihil ma'sumin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebetulnya baru kali ini Samahatul Ustadz Pak Akmal memberikan kepada saya tugas yang sangat berat. Apalagi pengantarnya dimulai dengan Said Hussein Nasr, tokoh utamanya dalam pembicaraan esoterik ajaran Islam. Walaupun saya kira ucapan Said Hussein Nasr hanyalah perulangan daripada apa yang dikatakan oleh para irfani di Iran sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah Sayyid Haidar Amuli yang menulis buku, kalau saya tidak salah tolong perbaiki Pak Akmal, malah mungkin saya sengaja berbuat salah supaya diperbaiki. Jadi itu beliau menulis buku tentang syariat, tarikat, dan hakikat. Apa itu betul Said? Iya. Ya. Beliau orang yang membahas termasuk dimensi puasa dari segi syariat, tarikat, dan hakikat. Kalau saya tidak salah, dari buku beliau itu saya memperoleh penjelasan bahwa pada awalnya di dalam Al-Quran kata saum menunjuk kepada tarikat saum. Untuk syariat, Al-Quran menggunakan kata siam. Saya harus konsultasi sama Ustadz Miftah untuk mengetahui perbedaan kata siam dengan saum di dalam Al-Quran. Yang sering membicarakan daqa'iq Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran sepanjang atau dengan istilah Pak Sam, sependek pengetahuan saya, kata saum khusus untuk tarikat puasa, harus dimensi esoterik dari puasa. Sementara kata siam dimaksudkan untuk syariat puasa. Jadi seperti dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumus siyam. Tidak kutiba alaikumus saum. Tetapi dari ucapan Nabi Zakaria mungkin atau ucapan di dalam surat Maryam, kata saum disebut misalnya untuk Sayyidah Maryam ketika ia mengucapkan saya bantu kata saumnya itu
Inni nazartu lirrahmani sauman. Tidak inni nazartu lirrahmani syaman. Aku bernazar kepada Tuhanku. Jadi Sayyidah Maryam pulang dengan membawa anak dan orang-orang keheranan. Kenapa engkau bawa anak? Kami tidak mengenal engkau sebagai baghiyah, sebagai perempuan yang jelek, tapi kok datang bawa anak. Terus Sayyidah Maryam berkata, inni nazartu lirrahmani sauma. Dan apa yang maksud saum di situ? Sayyidah Maryam menjelaskan dengan kalimat berikutnya. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi aku sudah nazar kepada Allah, yaitu aku akan melakukan saum, yaitu aku tidak akan berbicara dengan hari ini kepada seorang manusia pun. Sauman itu di situ artinya puasa bicara. Dan puasa bicara itu sudah naik ke atas dari puasa syariat ke puasa tarekat atau ke dimensi esoterisnya Islam. Syed Hussein Nasr, sebagaimana saya kira para ilmuwan agama lainnya, biasanya membagi dimensi itu kepada dimensi eksoterik, kepada dimensi esoterik, hanya 2 bagian aja. Di dalam Islam tampaknya ada 3 itu bagian itu. Jadi yang satu yang eksoterik disebut dimensi syariat, kemudian yang esoterik itu selain dimensi esoterik dari esoterik, yaitu dimensi hakikat. Tapi pembicaraan lebih lanjut tentang ini bukan keahlian saya kalau di depan Ustadz Akmal. Jadi untuk sementara nanti kita minta beliau menjelaskan lebih lanjut perkembangan dari esoterik kepada yang lebih esoterik dari esoterik, yaitu dimensi tarikat. Kalau saya tidak salah, ada juga kalau di Indonesia atau di kalangan sufi yang menjadikan itu 4. Jadi syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat yang keempatnya. Saya tidak tahu kalau dalam buku Sayyidah Haidar Amuli itu yang 3 itu saja. Dan itu pun sudah sangat terperinci. Ketika sampai pada hakikat, saya hampir tidak paham apa yang dibicarakan. Saya tidak ingin menyampaikan apa yang tidak saya pahami. Tapi saya kembali lagi kepada kata saum di dalam Al-Quran. Kalau saya tidak salah ketika Nabi Zakaria meninggalkan, beliau tinggal di mihrab, berdoa, memohon agar Allah menganugerahkan anak kepadanya. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'syu syaiba walam akum bidu'aika rabbi sakiyya. Tuhanku, sudah penuh uban kepalaku, tulangku sudah rapuh, wahanal azmu minni, dan sudah penuh kepalaku dengan uban, tapi aku tidak akan putus asa untuk terus berdoa kepadamu. Dan ketika Allah kemudian menganugerahkan anaknya, menganugerahkan anak kepadanya, dan ia disuruh bersyukur, dan salah satu cara syukurnya yaitu juga yang khuraja'an qala rabbi ij'alli ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tuhan, beri kepadaku tanda bahwa Engkau sudah menjawab doaku. Allah Subhanahu wa taala berkata, tanda dariku ialah, atau perintah dariku ialah alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya, bahwa engkau jangan berbicara dengan manusia. Engkau harus melakukan puasa bicara
selama 3 malam berturut-turut. Nah, Nabi Zakaria sedang menjalankan puasa bicara. Di dalam saya dahulu mengumpulkan apa karakteristik tarekat itu. Jadi karakteristik orang yang sudah memasuki tarekat itu. Ya, tarekat yang ada di dunia ini, tarekat-tarekat atau komunitas-komunitas itu. Apa yang menjadi tanda mereka pada umumnya? Saya menemukan salah satu, misalnya ada 7 lah menurut saya tanda-tanda bahwa itu satu ajaran tarekat. Ada ritus-ritus yang nanti seingatnya saya saja, mungkin saya tadi nyebut 7 keluar aja. Tapi yang pertama yaitu sholat. Biasanya orang-orang yang mengalami pensucian batin menjadikan sholat itu sebagai qurrata aini. Rasulullah juga sallallahu alaihi wa alihi sering bersabda, arihna bis sholat, tentramkan kami dengan sholat. Jadi berbagai macam sholat, apalagi di kalangan madhab ahlul bait, begitu banyak sholat yang kita lakukan pada setiap malam Ramadan secara ritual. Jadi di bulan puasa itu dimensi ritual yang paling dianjurkan adalah melakukan sholat, berbagai macam sholat. Kemudian selain sholat adalah zikir. Yang maksud dengan zikir di situ adalah bacaan-bacaan atau doa-doa yang khusus, misalnya dari berbagai tarekat. Mereka mempunyai tanda masing-masing dengan tanda tanda doanya atau tanda zikirnya. Apa zikirnya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau dalam bentuk yang lain tergantung kepada aliran tarekatnya. Jadi yang ketiga, nah ini puasa. Jadi puasa memang bagian dari amalan-amalan orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa. Tapi, nah termasuk dalam puasa ini adalah puasa bicara yang disebut as-somt. Jadi misalnya ada yang disebut upacara di antara para tarekat. Saya bukan menganjurkan aliran tarekat, tapi saya berbicara tentang tarekat sepanjang yang saya ketahui. Nah, biasanya ada yang disebut cehel. Cehel itu 40 hari mengasingkan diri di satu tempat dan tidak bicara dengan manusia apapun, kecuali mengisinya dengan zikir saja. Ada seorang psikolog Amerika yang menulis pengalamannya ketika dia mengambil 40 hari dalam tarekat Maulawi, jadi dalam tarekat Jalaluddin Rumi. Jangan tanya dulu kenapa saya mengajarin tarekat sekali lagi. Sekarang bukan saya bicara tentang aliran tarekat atau dimensi tarekat, dimensi esoterik dari ajaran Islam. Dalam waktu, dia menulis dalam bukunya 40 Days, pengalaman ruhani, 40 hari dia tidak berbicara apa-apa kecuali zikir Allah, 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 begitu aja terus. Dan menjelang hari ke-40 tiba-tiba dia merasa berada dalam pelukan kasih sayang Allah yang meliputi alam semesta. Dia memahami makna inna rahmatallah wasi'at kulla syai'. Atau ketika dia menyebut nama Allah itu seakan-akan dia sedang menyampaikan bagian dari doa Kumail, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, aku bermohon kepadamu demi kasih sayangmu yang meliputi segala sesuatu. Dan ketika zikir itu ajaib kan, tiba-tiba lidahnya itu berubah dari Allah, Allah, karena dia orang Amerika sih. Allah, Allah, dia berubah menjadi I love, I love, I love. Tanpa dia sadari, itu keluar sendiri. Jadi dia penuhi oleh rahmat Allah dan dipenuhi oleh rasa cinta yang luar biasa kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Allah itu tiba-tiba berubah menjadi I love
di dalam lidahnya. Saya tidak akan menyebutkan seluruhnya ini yang sampai atau baru berapa tadi, Mef? Baru 3. 1 sholat, 2 zikir, 3 puasa, termasuk ke dalamnya terutama sekali puasa bicara. Dan yang keempat, saya hanya akan bicara tentang yang keempat saja, khidmat. Jadi dia melayani sesama manusia. Di dalam berbagai aliran tarekat yang sejati, biasanya orang-orang dianjurkan untuk membersihkan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekatkan diri kepada manusia. Nah, saya kembali kepada nomor 3, puasa bicara. Dan mungkin saya berbicara seluruhnya tentang tarekat puasa sebagaimana diminta oleh Pak Samahatul Ustadz, Pak Kemal. Saya ingin mulai dengan hadis. Saya temukan hadis ini diriwayatkan di dalam Bukhari, Baihaqi, kitab-kitab hadis ahli sunnah, dan juga dalam Wasailu Syiah dan kitab-kitab hadis di kalangan Syiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi bersabda, "As-siyamu junnah. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Fa innimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im." Diulang hadisnya itu. Puasa itu junnah. Junnah artinya perisai. Ya. Perisai, ada yang menyebutkan dalam hadis-hadis Ahlul Bait itu junnah, kemudian dalam kurung disebut minan nar. Jadi dia penghalang kita dari masuk ke neraka. Puasa itu menjadi penghalang kita untuk masuk ke neraka. Neraka akan diharamkan bagi kita, bagi orang yang berpuasa, insya Allah. Lalu kita termasuk kepadanya seperti doa kita, Allahumma ja'al siyami siyamas so'imin. Puasanya orang-orang yang benar-benar puasa. Dalam riwayat itu kemudian disebutkan, apa yang dimaksud saum di sini? Mengapa saum itu disebut junnah? Junnah dalam bahasa Arab artinya wiqoyah, menjaga, atau himayah, atau melindungi. Dia juga berarti perisai, seperti orang melindungi dirinya dari tebasan pedang dengan perisai. Maka puasa itu melindungi dirinya dari api neraka. Kemudian, dengan apa kita melindungi diri kita dari neraka? Itu berkaitan dengan puasa, tadi puasa bicara. Jadi karena itu Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wa alihi sesudahnya, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Dan kalau seorang sedang puasa, maka lindungilah dirinya. Seakan-akan Nabi berkata, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan begini, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi bersabda, hendaklah kamu jaga puasa kamu. Jadikan puasa kamu dalam penjagaan. Dan tahukah kamu apa yang menjaga puasa kamu? Yang melindungi kamu, yang menjadikan puasa itu sebagai junnah minanar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, itu ialah kamu jaga mulutmu. Kamu jaga pembicaraanmu. Fala yarfuth, janganlah kamu berkata-kata kotor, berkata kasar, berkata yang keras. Fala yarfuth wala yajhal. Kata Ibnu Hajar, wala yajhal artinya wala taf'al af'alal jahilin. Jangan kamu melakukan orang jahil. Yaitu antaranya kata orang jahil itu as-siyah was-safah.
Jadi dia mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Itu membuat kamu itu, jadi kalau puasa, jadikan puasa kamu untuk menghentikan kebiasaan kamu untuk membalas kata-kata kasar dengan kata-kata kasar lagi, membalas kata-kata yang menyakitkan dengan kata-kata yang lebih menyakitkan lagi. Itu kebiasaan kita. Maka mungkin secara psikologis, kecuali buat orang-orang istimewa yang terlatih, kita terbiasa begitu orang mengucapkan kata-kata kasar, segera kita juga membalas dengan kata-kata kasar. Saya pernah mengadakan percobaan itu dalam medsos. Seorang kawan saya melaporkan tentang gimana ini si A ini kok begini nih, katanya dia sampaikan kepada saya, biasa fitnah-fitnah tentang si A. Lalu saya jawab, dan saya tidak sengaja saya ingin tahu apakah kalau saya jawab ucapan yang menyakitkan itu dengan yang menyakitkan lagi, apa yang bakal terjadi kepadanya. Menurut teori, dia akan meningkatkan kata-kata yang menyakitkannya itu lebih tinggi lagi. Jadi saya katakan, ajaib, saya bilang, Anda yang termasuk orang yang terdidik, orang yang berpendidikan tinggi, bisa terpedaya oleh fitnah yang seperti itu. Saya heran, mengapa Anda tidak punya kemampuan berpikir kritis? Wah, langsung jawabannya bukan main. Saya cuma tanya saja. Kenapa? Wah, dan lebih menyakitkan hati. Dan terus-menerus. Jadi lebih cepat dia mengirimnya. Katanya kata-kata yang kotor biasanya lebih cenderung diucapkan dengan kalimat yang cepat. Kata-kata yang kasar itu nggak bisa diucapkan dengan kalimat-kalimat yang lambat. Jadi kalau kata-kata itu buruk, biasanya disampaikan pada orang lain, itu ucapannya akan cepat. Jadi kalau Anda mau mengendalikan ucapan-ucapan Anda supaya menjadi lembut, maka bikin dia lambat. Jadi rada susah kita misalnya mengucapkan dengan kata lambat, kamu itu ya, maaf, goblok. Susah. Jadi kata itu rasanya lebih enak kalau kita ucapkan dengan suara yang cepat dan keras. Nah jadi maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu puasa, kamu kendalikan. Jadi kalau kamu jangan membalas dengan yang setimpal, kata. Jadi jangan muqabalatul jahli bil jahli. Jangan balas kejahilan itu. Yang namanya jahil itu ialah perbuatan orang-orang bodoh. Yaitu kata-katanya biasanya tadi tidak terdidik, kasar, tidak sopan, menusuk hati. Itu hanya diucapkan oleh orang-orang safih atau bentuk jamaknya sufaha. Apa ayat awal-awal di surat Al-Baqarah itu tentang as-sufaha? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jadi sufaha itu dianggap orang rendahan. Orang yang tingkat SES-nya, social economic statusnya itu rendah dulu. Jadi hanya orang-orang rendahan yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang mulia mengatakan kata-kata yang mulia. Imam Ali salamullahi alaihi berkata, al-lisan mizanul insan. Kita bisa mengukur, kita bisa menilai manusia itu dari apa-apa yang diucapkan oleh lidahnya. Nah, ketika kita puasa, dimensi esoterik yang bisa membantu kita untuk melindungi dari diri kita dari api neraka ialah menjaga lidah kita. Puasa bicara kita. Di dalam Sayyid Haidar Amuli, misalnya di situ disebutkan bagaimana puasa lidah kita ya, diperinci dengan sangat baik sekali dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi
Jadi fala taf'al syai'an min af'ali ahlil jahli. Memelihara lidah itu ialah janganlah berbuat seperti orang yang tidak pernah dapat pendidikan sama sekali. Ada sebuah buku, sebuah kitab yang mengumpulkan kata-kata pendek yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi. Judulnya Nahjul Fasahah. Dan saya memiliki kitab Nahjul Fasahah yang disusun dari alif sampai iya. Jadi pada bagian H, hadis nomor 1363, sudah nanti bisa baca, ada kalimat pendek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bermakna. Hurrima alan nar, diharamkan ke neraka. Kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin finnas. Hurrima alan nar, kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharam itu ada 3 tanda yang sebetulnya maknanya sama. Artinya itu muradif. Diharamkan masuk neraka kullu hayyinin layyinin sahlin. Kalau kita buka kamus, kita cari apa arti layyin, apa arti hayyin, masuk kata sahlin, itu juga sahlun. Jadi hayyin artinya sahlun, layyin artinya juga sahlun. Arti awalnya artinya orang yang lembut, ya. Katanya dalam bahasa Persia ada kata akmal yang kita mulomtar, muloim tar, ya. Muloim. Jadi ada kata muloim yang artinya lembut, tapi sebenarnya berasal dari akar kata mudah, enteng, gampang. Artinya orang yang lain itu yang mudah sekali dibaiki. Mudah sekali, kita tidak mengalami kesulitan kalau berjumpa dengan orang yang hayyin, layyin, sahlin itu. Dia mudah memaafkan, dia mudah memberikan bantuan, dan terutama sekali itu tampak dari pembicaraannya. Karena kalau kita bandingkan hadis tadi diharamkan masuk neraka, itu pada halaman sebelumnya, pada hadis nomor 1356, harramallahul jannata, Allah haramkan kepada orang itu masuk surga. Jadi kalau tadi diharamkan masuk neraka, orang yang hayyinun, layyinun, sahlun, cuma yang ujung yaitu qarib, artinya dia dekat dengan manusia. Karena mudahnya maka orang mendekati dia. Seperti madu berkumpul di sekitar, seperti semut berkumpul di sekitar madu. Seperti itu orang mendekati orang yang hayyin, layyin, dan sahlin. Ya, hayyin, layyin, dan sahl. Nah, dalam hadis nomor 1356, harramallahul jannata ala kulli fahishin badhi'in la yubali ma qol wa ma qila lahu. Diharamkan surga kepada orang yang kata-katanya kotor, badhi yang kata-katanya itu menyakitkan, dan dia tidak peduli apa yang dia omongkan. Dia tidak pernah kendalikan omongannya. Wa ma qila lahu, juga tidak peduli dia apa yang diomongkan orang tentangnya. Harramallahu alaihi al-jannah. Di dalam hadis-hadis juga yang dimuat dalam hadis Ahlul Bait dan hadis Ahlus Sunnah,
Hadis yang terkenal, laisal mu'min bil'anin wala tu'anin wala fahishin wala badhi'in. Tidak akan pernah masuk, tidak disebut mukmin dia. Kalau orang itu suka ngomong yang kotor, suka ngomong yang menyakitkan hati, suka melaknat, kata to'an, itu dari kata to'ana yang artinya menusuk, biasanya dengan pedang, ada orang yang menusuk dengan omongannya, wala to'anin, wala fahishin, wala badhi'in, kata-kata yang kotor dan kata-kata yang menyinggung perasaan. Itu kata-kata yang seperti itu menghapuskan posisi saudara sebagai orang mukmin. Dan seperti pernah dikatakan, seperti saya pernah berkata sebelumnya, kalau Anda puasa dan Anda melakukan itu semua, Anda bukan mukmin lagi dan tidak dianjurkan untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa hanya dianjurkan kepada orang-orang yang mukmin. Dan kalau orang itu sudah memaki, sudah mengucapkan kata-kata kasar, jadi kalau ada orang memaki kita di bulan puasa, baik di medsos ataupun di seperti biasa, ada orang yang juga yang ngeles sama saya, itu kan yang dilarang itu, yang diharamkan masuk neraka itu ngomong yang menyakitkan, ngomong yang kasar. Kalau kita kan tidak ngomong, kita cuma nulis di media medsos, ya itu orang-orang yang mencari alasan. Dan tampaknya harus lagi kursus bahasa Indonesia atau bahasa apa saja, bahwa kata ngomong itu termasuk ada yang lisan maupun tulisan. Misalnya Trump said, nah itu Trump itu bisa ngomong ini atau dia bisa menulis. Ya. Kalau kita bercerita tentang waqala al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, misalnya itu, atau Ghazali di Kedubes, qala itu bisa berupa omongan atau bisa berupa tulisan. Tapi kembali lagi, surga diharamkan kepada orang yang berkata-kata kotor, berkata kasar, atau berkata-kata yang menyinggung perasaan. Hafsah katanya itu putri Umar bin Khattab. Hafsah katanya mendengar ada kata dari Abu Ubaidah kalau saya tidak salah yang menyampaikan berita bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Naumus shaimi ibadah. Kata Hafsah, kata ada selanjutnya, ada lanjutannya kalimat itu, yaitu tidurnya orang puasa itu ibadah kalau dia tidak merusaknya. Malam yahrokha, kalau dia tidak membakarnya, kalau dia tidak merusaknya. Lalu apa yang merusak itu? Yang merusak puasa bisa berubah, tidak lagi ibadah, katanya, kalau ada ghibah di situ. Al-ghibah artinya membicarakan kejelekan orang lain. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, puasa berubah dari ibadah menjadi maksiat. Malam yaghtab. Puasa akan selalu menjadi ibadah selama tidak masuk ghibah, tidak masuk pergunjingan di situ. Untuk memelihara, ini buah khususnya buat generasi milenial, kan bukan begitu judulnya, saya cuma menghubung-hubungkan aja nih dengan milenial. Ketika kita ini sekarang rajin ngomong, dan ngomongnya melalui gadget. Jadi ketika kita lockdown, ketika kita di stay at home, itu omongan kita tidak stay at home. Mungkin kita berada di rumah, tapi ghibah kita keluar rumah, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Jadi itu akan mengubah posisi kita dari ibadah puasa itu menjadi kemaksiatan. Karena kita tidak menjalankan saum seperti yang dimaksud di dalam Al-Quran. Saya menemukan bahwa seluruh ibadah kita terhapus karena omongan yang
kotor atau karena omongan yang omongan yang keliru, bukan omongan yang keliru, omongan yang kotor, omongan yang memaki-maki atau omongan yang menyakiti hati. Kita mulai dari misalnya sholat dan saum. Tadi sudah disebutkan saum. Tetapi sholat juga, misalnya sholat sunat malam. Saya sering mengemukakan hadis ini. Saya mohon maaf kalau sudah hafal betul dengan hadis ini. Disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fulanah tasumun nahara wa taqumul laila, walakin tu'zi jiranaha bilisaniha. Disampaikan kepada Rasulullah, ada fulanah yang salat di malam hari dan puasa di siang hari, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah bersabda, hiya finnar, dia di neraka. Jadi sholat, saumnya masuk, malah menyebabkan dia masuk ke neraka. Kemudian sholat, puasa, zakat. Gimana kalau kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sodakoh kita, atau mengeluarkan harta kita, tapi disusul dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu seluruh amal hartanya itu hanya sia-sia saja. Dalam Al-Quran disebutkan, la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan zakat kamu, sodakoh kamu, pengeluaran harta kamu untuk membantu orang lain dengan gerutuan, bil manni wal adha, dan dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Jadi zakat juga batal kalau dia tidak menjaga lidahnya. Kalau dia tidak puasa lidahnya, zakat pun itu hapus. Dan kalau saudara bantu orang setelah itu, saudara sakiti orang itu dengan kata-kata saudara, tetap saja itu membatalkan seluruh sodakoh saudara. Jadi zakat, terus haji. Haji jelas-jelas juga, gimana itu? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sedang melakukan kewajiban haji, janganlah dia berkata kotor, janganlah dia berkata yang menyakitkan hati. Sudah boleh baca di dalam kitab tafsir, kata fusuq itu artinya kata yang ta'in, kata-kata yang menyakitkan hati. Wala jidala, dan juga jangan bertengkar. Itu semua adalah afatul lisan. Semuanya itu adalah kejahatan-kejahatan lidah yang membatalkan seluruh ibadah haji kita. Jadi kalau kita pada waktu haji mungkin meninggalkan tidur di Mina, tergantung mazhabnya, kita harus bayar kifarat dengan membayar 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing. Sekali lagi tergantung mazhabnya. Kalau saudara tidak sempat atau saudara misalnya melihat ke cermin, sekali lagi tergantung kepada mazhab fikihnya. Kalau sudah melihat ke dalam cermin dengan sengaja, saudara juga harus bayar kifarat dengan membayar beberapa, kalau mungkin sekarang diuangkan, dulu disebutnya dengan beberapa mud gandum. Jadi, tapi gimana kalau saudara pada waktu haji bertengkar? Haji saudara batal. Dan saya kemudian menemukan hadis yang biasa diucapkan oleh para pembimbing umroh atau haji. Barang siapa yang pergi haji, kemudian dia pulang ke tanah airnya, dia pulang kayaumi waladathu ummu. Kayauma waladathu ummu. Dia akan pulang seperti hari dilahirkan dari perut ibunya. Jadi bersih dosa-dosanya. Itu yang disebutkan di tengah-tengahnya sebetulnya, barang siapa yang melakukan haji atau umroh, terus di tengah-tengahnya ada yang hilang itu. Dan saya menemukan itu di dalam kitab-kitab hadis Ahlul Bait. Yang tengah-tengahnya itu, barang siapa yang melakukan haji, walam yarfus, walam yafsuq,
dan dia tidak berkata kotor dan tidak berkata yang menyakitkan hati, dia kembali ke tanah airnya seperti pada hari dilahirkan ibunya. Jadi syarat utamanya ialah menjaga lidah. Dan saya ingin mengakhiri dengan, Sam tinggal berapa menit lagi nih Sam? Sudah di jam saya tinggal 8 menit lagi. Ya, belum tanya jawab. Ustadz Akmal gimana nih? Ya, kama tuhibbuna ya sama Ustaz. Gimana baiknya Ustaz? Baik. Ini saya karena lagi baca-baca tafsir Quran, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Samahatul Ustadz kalau tidak hadir mungkin bisa menyampaikannya kepada beliau bahwa saya baru dikirim kumpulan kitab-kitab tafsir Ahlul Bait yang bisa saya akses. Ternyata setelah saya coba ada sebagian yang tidak bisa saya buka kitab itu, tapi kumpulan tafsir-tafsir Ahlul Bait itu sangat berharga buat saya, yaitu kepada Samahatul Ustadz Al-Habib Alwi, Dr. Alwi Atolallah baqa'ah wa nafa'ana Allah bihayatihi wa ulumih. Oke. Ini saya terkesan sekali ketika Nabi Musa dikirim untuk berdakwah kepada Fir'aun yang seorang tiran, innahu tagha, katanya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun? Sambil ditegaskan bahwa Fir'aun itu innahu tagha. Dia itu togut kalau istilah sekarang nih dari kawan-kawan kita yang sudah hijrah. Jadi dia ini togut, betul-betul togut. Dia tiran besar yang menindas. Dia orang yang keras, kasar. Maka apa perintah Allah kepada Harun dan Musa salamullahi alaihima, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kamu berdua kepada Fir'aun. Dia ini tiran, sungguh dia itu tiran. Tapi walaupun dia tiran, faqula lahu qawlan layyina, dan ucapkanlah kepadanya kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatazakka, mudah-mudahan dia kemudian berniat yatazakkaru au yakhsha, mudah-mudahan dia itu kemudian mengambil peringatan dan menjadi takut. Jadi hatta kepada Fir'aun aja disuruh mengucapkan kata-kata yang lembut. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu ada dua alasan mengapa Allah menyuruh Musa dan Harun, terutama kepada Musa, untuk berkata lembut kepada Fir'aun. Alasan pertama, Fir'aun itu dulu pernah menjadi bapak Musa, pernah memelihara Musa, pernah membesarkan Musa. Jadi fala tansaul fadla bainakum, janganlah kamu melupakan kebaikan di antara sesama kamu. Jadi paling tidak dia sudah pernah menjadi bapak angkat kamu. Kalau ini Al-Fakhrul Razi memulainya dengan pertanyaan, kenapa Musa disuruh berkata lembut kepada orang kafir, katanya kafir, yang kafir juhud, kenapa dia harus mengatakan kata yang lembut? Kata Al-Fakhrul Razi, karena satu, paling tidak Fir'aun itu pernah berbuat baik, dan kita semua punya kewajiban untuk membalas ihsan dengan ihsan, mengikuti akhlak Allah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, dan itu yang kita sebut syukur atau berterima kasih atau gratitude. Yang kedua katanya, inna min adatil jababiroh, itu kebiasaan para tiran itu ialah
ayyaghlul. Dia itu biasanya berkata kasar, dan kalau kata-kata kasar itu dibalas dengan kasar lagi, atau kita mendengar, kalau para tiran itu mendengar kata-kata kasar dari orang lain, yazdadu utuwan wa takabbura, akan bertambah murka dan bertambah sombongnya. Jadi kesombongan itu kalau mendengar kata-kata yang kasar, dia akan menjadi sombong. Maka Musa, di antara adab dakwah dari Nabi Musa ialah hadapilah bahkan Fir'aun sekalipun dengan kata-kata yang lembut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan kata layin itu. Fabima rahmatim minallah linta lahum. Terus wa in kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Jadi ceritanya setelah perang Uhud itu banyak sahabat yang merasa malu untuk balik itu. Jadi mereka melarikan diri dari medan pertempuran. Ada yang lari ke Madinah menemui keluarganya dan diusir oleh keluarganya karena mereka lari dari Rasulullah. Ada yang larinya jauh sampai melewati bukit dan baru datang seminggu kemudian. Jadi, dan mereka itu pada ketakutan untuk kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi menyebutnya dengan kata-kata lembut. Fabima rahmatim minallah. Kenapa Fabima? Kenapa tidak Fabi rahmatim minallah? Kenapa ditambah mak? Itu nanti dibahas Ustaz Miftah. Katanya maknya itu kalau kata orang liziyadah. Tapi ada fungsinya itu. Al-Quran tidak pernah menggunakan kata-kata hanya sekedar fungsi hanya sekedar ziyadah aja. Fabima rahmati minallah, maka dengan kasih sayang Allah jualah lintalahu. Linta dari kata lana yalinu lainan waliyanan. Fahuwa layinun. Jadi lana alifnya itu adalah pengganti ya. Kata orang-orang seperti Ustaz Akmal dan lain-lain. Kalau saya sih tidak begitu ngerti tentang, dan ini bukan basa-basi, memang benar. Jadi maka karena kasih sayang Allah jualah. Kamu ini lembut kepada mereka. Kamu itu menjadi lain. Sekiranya kamu kasar dan hatimu keras, mereka semua akan berpaling meninggalkan kamu. Itu petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mari kita latih di bulan puasa ini setiap hari dan setiap saat. Ketika kita mau ngomong, kita melatih diri kita untuk berkata-kata yang lembut. Allah haramkan, dengan itu mudah-mudahan itu jadi penghalang dari api neraka. Dan Allah haramkan dari api neraka kullu hayyinin layinin sahlin qaribin, ya, minanas. Jadi orang yang memperlakukan manusia dengan lembut, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh keringanan, kemudahan, dan dia dekat dengan manusia. Maksudnya ada hubungan kasih sayang, ada ikatan yang erat antara dia dengan manusia yang lain. Dalam psikologi itu disebut bonding, yang merupakan fitrah manusia sejak kecil. Mohon maaf kalau kepanjangan sekarang ini, dan kalau ada pertanyaan, Sam. Terima kasih Maha Guru kita semua, Ustaz Jalal, atas penjelasannya yang luar biasa dari tema yang diangkat, menjaga spirit Ramadan di era milenial. Beliau menekankan bahwa spirit Ramadan yang bisa kita tangkap dari setiap Ramadan itu bagaimana kita menjaga lisan kita. Karena dari dulu orang tua kita berkata, mulutmu harimaumu. Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak
perbuatan dosa itu timbul dan muncul karena tidak bisa menjaga lisan. Dan bulan Ramadan adalah momentum yang sangat baik bahwa kita tidak hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga bagaimana kita berlatih diri kita, membiasakan dan mengkondisikan diri kita untuk bisa menahan lisan kita dari berkata-kata yang tidak pantas. Dan beliau juga menyebut ada 7 atau 4 karakteristik tarekat-tarekat sufi yang beliau urai sepanjang lebar, elaborasi tentang bagaimana seorang itu bisa berpuasa bicara. Juga beliau menukil ayat, riwayat, dan ada satu riwayat yang sangat pamungkas di sini kalau menurut saya, al-lisan mizanul insan, bahwa lisan seseorang itu adalah alat ukur kepribadian seseorang. Anda adalah apa yang Anda bicarakan. Tentu saja lisan hari ini tidak hanya bermakna apa yang dibicarakan, tapi apa yang ditulis di status, apa yang dibahasakan dalam surat menyurat. Bahkan hari ini banyak tudingan-tudingan bahkan berujung pada tindakan kriminal karena tidak bisa menahan diri untuk tidak menulis status. Nah, ini yang bisa kita tangkap untuk era kita milenial yang identik dengan digital. Kita harus menjaga lisan kita, tangan kita untuk tidak menulis yang menyakiti orang, yang menimbulkan fitnah, yang menimbulkan perpecahan dan seterusnya. Terima kasih banyak Ustaz Jalal atas pencerahannya, dan betul-betul merupakan sebuah anugerah bagi saya secara pribadi dan bagi kita semua. Kita masih banyak menerima iluminasi dari Samahatul Ustadz kita semua. Dari apa yang disampaikan Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Saya urut dari yang pertama. Jadi kalau bahasa Gudang itu first in, first out. Jadi yang pertama masuk, yang pertama dibacakan. Nah, ini bertanya Edi HM Tasikmalaya. Izin bertanya terkait ayat wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apakah pernyataan ini, ayat ini merujuk pada makna eksoterik atau esoteris? Silakan, Ustadz. Ya. Bukan wa in tasumu kalau tidak salah. Wa antasumu ya, wa antasumu. Betul. Pertama memang berbeda nanti kalau wa in tasumu ya, dengan wa an tasumu. Ya. Dan banyak orang yang menafsirkan jadi wa in tasumu. Jadi sebelumnya boleh yang sakit, yang bepergian, boleh tidak puasa. Tapi ada orang mengartikan wa in tasumu, walaupun tulisnya wa an tasumu, tapi mereka mengartikan tapi kalau kamu puasa itu lebih baik bagi kamu. Banyak di antara kita, terutama khususnya saudara-saudara kita di sunnah, di situ diartikan tapi kalau kamu puasa, itu lebih baik bagi kamu. Kamu sakit, boleh tidak puasa. Tapi kalau sakit pun tetap puasa, itu lebih baik dari kamu. Lalu dalam perjalanan, boleh tidak puasa, kata mereka. Tapi kalau kamu puasa, itu lebih baik bagi kamu. Dan ini keliru tentu. Karena kemudian kalimat wa antasumu khairul lakum jadi menghapus seluruh ketentuan tadi itu. Jadi misalnya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Jadi kalau kamu sakit atau berada, puasalah pada hari yang lain. Dihapus dengan wa antasumu khairul lakum kalau diartikan wa intasumu, kalau diartikan jika kamu puasa. Tapi orang yang belajar bahasa Arab walaupun sedikit seperti saya tahu bahwa wa antasumu itu kata annya itu an masdariyah. Jadi wa antasumu itu artinya saumukum. Jadi melakukan puasa itu adalah kebaikan bagi kamu, bukan lebih baik. Dalam Al-Quran kata khairun itu, kalau itu kan pernah
puasa itu lebih baik bagi kamu. Kamu sakit, tapi kamu puasa, itu lebih baik bagi kamu. Kamu sudah tua, tapi kamu puasa, itu lebih baik bagi kamu. Dan seterusnya. Sehingga menghapus seluruh ketentuan-ketentuan buat orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan dan seterusnya. Yang ada uzur dalam melakukan puasanya. Tapi kata khairun di dalam Al-Quran tidak lebih baik. Tidak berarti lebih baik. Misalnya dalam ayat tentang Jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'at fas'au li dzikrillah. Terus apa? Wa darul bai'. Dzalikum khairun lakum. Kalau kamu dipanggil untuk salat Jumat, tinggalkanlah jual beli. Datanglah menyongsong zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Itu dzalikum khairul lakum, itu bukan berarti Jumat itu lebih baik bagi kamu daripada jual beli. Bahwa Jumat itu lebih baik daripada tinggal di rumah dan sebagainya. Bukan. Tetapi bahwa melakukan sholat Jumat itu adalah hal yang berupa kebaikan. Jadi itu sebetulnya dari kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Mengapa? Karena puasa itu adalah perbuatan baik bagi kamu. Bukan puasa lebih baik dari buat orang yang sakit itu daripada tidak puasa, lebih baik begitu. Nanti ini tidak sesuai dengan maqasid syariah, dan kita udah belajar tidak sesuai dengan maqasid syariah itu harus ditinggalkan. Satu lagi tentang khairul lakum dalam Al-Quran. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Terus tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu tadi hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulih. Benar. Tu'minuna billahi, maukah aku tunjukkan kepadamu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu engkau berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Itu dzalikum khairul lakum. Tidak boleh diartikan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Maksudnya, apakah jihad itu sesuatu yang rukhsah lebih baik? Jihad itu wajib, tidak lebih baik. Jihad itu kebaikan, bukan lebih baik. Lebih baik dari mana jihad? Segala kebaikan di atasnya ada kebaikan lagi, kecuali syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas jihad itu tidak ada lagi amal yang lebih baik. Jadi bukan lebih baik. Jadi jihad itu lebih baik. Itu sudah kebaikan. Karena itu dzalikum khairul lakum itu ini. Mungkin ada makna esoterik dari situ yang terus terang saya belum mendalaminya. Mungkin bisa baca tafsir Ibn Arabi pada bagian ayat itu. Ada Ibn Arabi menulis tafsir, bukan Ibn Arabi yang menulis buku atau kitab Ahkamul Quran, tapi Ibn Arabi Asy-Syaikh Al-Akbar di dalam tasawuf, dan dia membahas kata jihad itu mungkin dari segi esoterik atau kata puasa dzalikum khairul lakum itu di dalam segi esoterik yang di luar kemampuan saya. Berikutnya digabung aja pertanyaannya beberapa. Oh ya, boleh. Terus ini ada pertanyaannya lebih ke fikih, Ustadz. Dia menyebutkan, ini dari Siva Sanjurio, ada pendapat dari seorang akademisi pegiat gender, beliau juga ahli agama, bahwa perempuan yang sedang haid itu boleh berpuasa. Karena tidak ada dalil kuat yang menyatakan larangan berpuasa untuk perempuan haid. Beliau sendiri telah mengamalkannya sejak usia 30 tahun. Walaupun sedang haid tetap puasa. Terus lanjut Ustaz, dalam buku 40 hadis Imam Khomeini sering disebut mata yang tertutup atau tidak kasyaf.
Apakah kasyaf yang dimaksud itu maknanya seperti melihat alam-alam jin dan sebagainya? Terus yang lain ini dari Fauziana Lulu, ini dari YouTube Ustaz. Jadi kita pada saat yang sama di YouTube, live, di Facebook Live. Dan ini pertanyaan dari YouTube dari Fauziana Lulu, bagaimana jika terpaksa bicara agak keras? Karena orang yang diajak bicara sudah berkurang pendengaran. Terus dari Novi, terminologi milenial dalam pembahasan ini lebih mengacu ke ranah physically atau lebih ke suatu sistem atau dan mekanisme yang sistemik. Ya, pertanyaannya sulit-sulit. Yang pertama, saya bukan ahli fikih, jadi tidak bisa menjawab dengan fikih. Cuma hanya saya teringat dengan hadis dari Aisyah. Satu hari datang seorang perempuan dari padang pasir, datang kepada Aisyah dan berkata, saya ini lagi haid dan karena itu saya tidak puasa. Tapi saya tetap puasa karena di dalam Al-Quran atau hadis tidak ada keterangan bahwa orang haid itu tidak berpuasa. Lalu kata Aisyah, anti haruriyah, kata Aisyah, kamu pastilah orang Khawarij. Jadi yang punya fikih seperti itu orang Khawarij. Kayaknya ini ada yang ditemukan oleh penanya itu tuh ada di zaman modern masih ada perempuan Khawarij yang tetap puasa pada waktu haid. Kemudian Aisyah membawakan hadis dan itu sebagai keterangan untuk melawan pendapat itu. Kata Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is solati wala nu'maru bi qada'is siyam. Kami perempuan itu diperintah untuk melakukan kodok terhadap sholat. Kalau kunna itu maksudnya perempuan yang haid. Perempuan yang haid itu diperintah untuk mengkodok saum, tapi tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Kunna nu'maru bi qada isyam wala nu'maru bi qada is salat gitu. Itu aja yang pertama. Yang kedua, saya lupa lagi yang kedua saya. Yang kedua ini kasyaf. Oh, kasyaf. Apakah melihat alam jin? Apakah itu maksud kasyaf menurut Imam Khomeini dalam Melihat alam-alam jin. Ada satu kitab ini yang mau saya berikan kepada Ustadz Miftah, tapi sampai sekarang saya lupa, yaitu kitab khusus tentang kasyaf. Siapa penulisnya lupa lagi. Jadi ada tahap-tahapan kasyaf itu. Saya ya belum paham betul dan belum baca. Tadinya sudah saya niatkan, kemudian saya tugaskan aja Ustaz Miftah membacanya dan nanti saya belajar dari beliau. Saya sudah rada ngeri-ngeri kalau sudah mau masuk kasyaf itu. Karena ada juga kasab dari makhluk-makhluk seperti setan dan jin. Dalam Al-Quran disebutkan wa kadzalika begitulah setan mewahyukan kepada saudara-saudaranya itu. Jadi kadang-kadang ada kasyaf yang datang dari setan ya. Kalau saudara belajar sekarang mekanika kuantum, salah satu aspek dari mekanika kuantum yang dikecam oleh para filosof karena sudah memasuki dunia kasyaf. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan juga suka memberikan wahyu kepada para kekasih mereka. Jadi yang berwilayah kepada setan juga insya Allah dapat kasyaf juga. Kemudian pertanyaan berikutnya saya. Yang berbicara keras pada orang yang oh iya, tentu saja itu istisnai lah. Banyak peraturan itu ketika berhadapan dengan orang yang disable sekarang, peraturan itu dilonggarkan. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya yang meminta maaf karena suaranya lebih keras dari suara Rasulullah, dan takut dia masuk kepada ayat la tarfa'u aswatakum
fawqa sautin nabi. Jangan-jangan matinya dari tadi. Baru. Halo? Ya, Lanjut. ada. Ya, ini lanjutnya lagi Ustaz. Bagaimana jika terpaksa bicara agak keras karena orang yang diajak bicara sudah kurang pendengaran? Ya. Saya pernah bercerita di sini dalam majelis-majelis kita ini. Jadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang mengurung dirinya di rumah karena takut dengan ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Takut dia seluruh amal-amalnya itu batal. Akhirnya dengan bantuan saudaranya dia datang menemui Rasulullah. Dan dia bercerita bahwa dia ini emang pendengarannya kurang. Jadi kalaupun menghadiri majlis Nabi, dia selalu ingin berada paling depan. Bukan karena dia ingin disebut sebagai kelas elit, tetapi hanya karena pendengarannya itu hanya mendengar suara yang alit. Jadi karena tidak bisa mendengar suara yang alit, jadi dia mengeraskan suaranya. Dan kata Rasulullah, enggak, ini bukan kepada kamu. Jadi buat orang yang memang itu, gak apa-apa bersuara yang keras juga, kan supaya bisa terdengar. Memang kita, apalagi kalau orang yang dihadapi itu orang yang kita hormati, tapi kebetulan sudah sepuh banget, kita mengucapkan kata yang keras itu rasanya tidak enak. Saya pernah mengalami seperti itu, dan kemudian putranya lah yang mengeraskan suaranya. Jadi kata-kata saya diulangi lagi dengan suara yang keras. Sekali lagi, kalau berdasarkan hukum agama, kita bersuara keras itu kan bukan dengan maksud untuk menyakiti atau berkata kasar, tetapi karena pertimbangan teknis, ya, itu hal-hal yang istisnai. Next. Ya, terminologi milenial dalam pembahasan ini lebih mengacu ke ranah fisik atau lebih mengarah kepada suatu sistem atau mekanisme yang sistemik. Saya dengan rendah hati tidak paham dengan pertanyaan yang pendek itu. Mungkin memang perlu penjelasan yang lebih lanjut, apa yang dimaksud sistemik. Kemudian apalagi milenial itu menuju kepada apa tadi Mas? Ke arah yang physically. Yang fisik atau physically. Milenial sebetulnya nama yang dinisbahkan kepada generasi pada milenium ini. Milenium ini artinya 1000 tahun ini, atau kita sebut the 21st century. Jadi generasi milenial dinisbahkan kepada abad. Namanya juga abad. Bukan abad milenium. Dinisbahkan kepada milenium. Milenial adalah generasi yang hidup pada 1000 tahun ini. Dari milenium ini. Jadi tidak dinisbahkan kepada hal-hal yang fisik atau hal yang rohani. Tapi milenium dinisbahkan kepada abad 21. Pendidikan milenial itu maksudnya adalah 21st century. Jadi pendidikan abad 21. Terus juga nanti ada bisnis milenial, yaitu bisnis yang terjadi pada 21st century learning. Dan ciri milenial ini adalah penggunaan teknologi komunikasi seperti gadget-gadget yang luar biasa. Hanya di generasi milenial ini kita mempunyai kemampuan untuk belajar di mana saja dan kapan saja, dan kita juga punya kemampuan untuk berkomunikasi di mana saja dan kapan saja, tidak terhalang oleh lockdown atau stay at home atau berskala besar PSBB. Nah, itulah maksudnya istilah milenial memang dinisbahkan kepada milenium. Dalam bahasa Inggris, millennial itu memang kata adjektif atau kata sifat dari millennium. Jadi sekali lagi, milenial dinisbahkan kepada milenium atau kepada abad, bukan kepada fisik, bukan kepada jiwa, bukan kepada sistem juga. Itu sepanjang atau sekali lagi istilah Ustaz Zam, sependek pengetahuan saya.
Oke, Ustaz, makasih. Ini masih ada kita sisa 8 menit dan pertanyaan bertubi-tubi berdatangan dan kita akan tetap berurutan menjawabnya, first in first out. Dari Abdurrahman Aziz, pertanyaan dari YouTube, bertanya bagaimana teknik-teknik berkomunikasi yang efektif dalam jual beli di tengah puasa sehingga kita memperoleh keuntungan baik finansial maupun spiritual. Terus saya lanjut dulu, Ustaz. Paling sulit di era medsos bagi saya adalah menahan diri dari mengomentari suatu peristiwa. Apakah ada tips praktis buat melatih diri untuk tidak sembrono berkomentar? Terus 3, semoga Ustadz sehat terus penuh berkah. Ustadz, menjaga lisan menjadi kunci sah diterimanya amal-amal. Bagaimana tips agar kita bisa menjaga lisan agar tidak menyebabkan terhapusnya amal? Silakan Ustadz. Ya. Nah, saya sudah tua nih. Jadi kalau disebut semuanya lupa semuanya. Ya, oke. Pertama, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif dalam jual beli di pasar. Ya, di tengah puasa. Ya. Pertama, kebetulan bulan puasa kita sedang berada di dalam PSBB. Jadi jual belinya di rumah aja. Dan tapi masih juga tetap pertanyaan itu, gimana kalau jual beli itu, gimana komunikasinya kalau kita jual beli di rumah? Yang bisa menghancurkan puasa kita paling tidak adalah berbohong. Dan kalau biasanya saudara mengatakan berbohong dalam dagang, bolehlah. Nah, kalau di bulan puasa haram beneran itu. Sebetulnya di bulan yang lain juga tetap haram, tapi lebih-lebih di bulan puasa. Jaga saja agar tidak berbohong, tidak menipu, tidak melebih-lebihkan. Laisa minna man ghasya. Tidak termasuk umat kami dia yang berkhianat di dalam transaksi dagang. Kemudian yang kedua, tips berkomunikasi agar tidak sembrono berkomentar dalam medsos. Yang paling efektif, hentikan medsos. Sehingga kita tidak terdorong untuk, masa kita bisa menghentikan bicara. Alhamdulillah berkat berkat Sayyidah Maryam tidak bicara, berhenti aja bicaranya sama sekali, itu kemudian Allah memberikan mukjizat kepada anaknya untuk bisa bicara dalam keadaan sobiyah, dalam keadaan masih bayi. Saudara kalau berlatih menjaga, kata Sayyid Haidar Amuli ini kalau saya tidak salah, dan ada syair dari Rumi juga, tapi saya sudah, itu kalau kita tidak bicara, itu maka hati nurani kita akan bisa berbicara. Sekarang ini hati nurani kita, kolbu kita nggak bisa bicara itu. Nggak, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istafti qalbak, minta nasihat pada hatimu. Nggak bisa lagi itu hatinya, nggak bisa kita dengar karena kita terlalu riuh dengan omongan kita di luar. Jadi Nabi Isa bayi itu berbicara karena ibunya berhenti bicara. Dan itu katanya lambang yang sangat ruhaniah, bahwa sekiranya kita ingin mendapat pembicaraan dari alam yang lain yang memberikan petunjuk kepada kita dari alam malakut, maka hentikan pembicaraan kita di alam mulk, termasuk dalam medsos. Lebih sulit sebetulnya menahan diri untuk membalas kepada omongan orang di medsos daripada menghentikan medsosnya sama sekali. Itu buat saya. Kalau ada orang tidak bisa menghentikan medsos, punten, itu emang ada gangguan kejiwaan, mental disorder, karena medsos. Jadi medsos itu mengganggu dia secara psikologis. Yang terakhir, dan ciri seorang mukmin, maaf, itu disebutkan anil lagwi mu'ridun, dia yang meninggalkan, dia yang berpaling dari lagwi. Dan lagwi sama dengan medsos. Dosa. Oke. Ustaz Akmal. Ya,
Ya. Saya lanjutkan pertanyaan Ustaz, masih ada 3 menit. Saya kira dengan 3 menit ini sangat berharga. Bagaimana tips agar kita bisa menjaga lisan supaya tidak terhapusnya amal? Iya, tadi sudah saya sebutkan. Ya, hindari saja kebiasaan tidak perlu. Dalam hadis itu apa itu yang sebetulnya dari salah satu kebaikan seorang mukmin tarkuhu mala yakni. Jadi dia tinggalkan hal-hal yang tidak perlu. Untuk itu memang harus berlatih nih dari sekarang. Untuk kalau kira-kira tidak perlu, nggak usah ngomong aja. Kadang-kadang terbetik di dalam hati itu, saya mau ngomong ini nih. Tapi dipikir-pikir ini, kalau ngomong ini, itu dia pasti sakit hati. Dan amal kita jadi terhapus, nggak jadi. Ternyata banyak hal yang semula ingin kita omongkan, tapi kemudian kita tahan, malah menimbulkan kebaikan kepada kita. Jadi apa hal-hal yang menguatkan harus kita omongkan nih, kalau tidak, enggak sebetulnya. Pada akhirnya yang terjadi ialah kalau kita banyak menahan bicara, kita akan lebih terlindung dari bahaya. Saya ini sebagai dosen dan kadang-kadang guru suka menganjurkan murid-murid saya untuk membaca lebih banyak. Ada satu buku yang sangat bagus, judulnya Change Your Words, kata-kata, change your words, ubah kata-kata kamu dan kamu akan mengubah dunia kamu. Itu penelitian neuroscience tentang pengaruh kata-kata terhadap otak. Dan jadi ada kata-kata, ada percobaan misalnya yang sederhana. Satu kelompok orang suruh membaca kata-kata aja, kata-kata yang baik. Cinta, kasih sayang, dan seterusnya yang bagus-bagus kata-kata. Satu lagi disuruh membaca misalnya 20, menyebutkan aja, membaca kata-kata jelek, buruk, idiot, pokoknya yang jelek-jelek terus tuh. Setelah itu diukur emosi positifnya. Dalam psikologi, emosi positifnya, rasa senang dan rasa duka atau rasa stres dan rasa bahagianya dicek. Ternyata mengucapkan kata-kata yang bagus saja, yang tadi kaulan layyina, itu sudah cukup untuk membuat orang itu merasa senang atau merasa bahagia. Ini mungkin contohnya rada ekstrim. Ada orang disuruh mengulang kata di Amerika, kalau orang mengumpat, atau dalam bahasa Inggris kalau orang mengumpat, maaf, mereka menyebut kata shit. Shit. Yang artinya juga shit itu, maaf, kotoran. Jadi orang Amerika, apalagi orang Australia itu seringkali banyak menyebut itu kata S titik-titik gitu. Bintang itu biasa ditulis. Itu yang artinya kotoran. Ada orang dalam eksperimen disuruh mengucapkan sehari itu terus-menerus berzikir menyebut kata shit. Dan sore harinya sampai malam harinya dia mencret. Jadi change your word, change your words. Ya. Dengan mengubah kata-kata, kita akan mengubah dunia kita. Kalau mulai sekarang kita berkata lembut, berkata yang baik, dunia kita akan menjadi lembut dan lebih baik, lebih indah. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Jadi wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Itu perintah Al-Qur'an kepada Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Kita yang kehidupan sehari-hari dengan orang-orang dengan kita, usahakanlah kita selalu mengucapkan itu. Nggak ada tipnya, saya tidak punya tips. Mungkin ini bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi ini masalah mau atau tidak mau. Jadi kalau kita mau, kita insya Allah mampu. You can if you will. Kamu bisa kalau kamu mau. Ya, sudah semua. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Dan juga terima kasih atas kesempatannya.
telah berbagi pencerahan kepada kita semua. Inti dari apa yang disampaikan pada malam hari ini tadi, buku itu, Change Your Words, Change Your Words. Ubah kata-katamu, maka duniamu juga akan berubah. Terima kasih sekali lagi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tentunya bukan waktu kita terbatas untuk menjawab semua pertanyaan itu. Dan insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Kita bisa mengambil spirit Ramadan untuk kita jadikan sebagai bekal sangu kita dalam menghadapi keseharian kita di luar bulan suci Ramadan. Terima kasih. Ada salam dari Syekh Hakim, Ustadz. Terima kasih. Terima kasih atas perkenaannya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain, di waktu yang lain, InsyaAllah. Saya serahkan kembali kepada host untuk mengambil alih acara. Terima kasih. Ya, ada host. Ya, Pak. Ya, silakan. Ditutup oleh moderator, sudah selesai. Oke, sebagai informasi, besok malam Rabu ada lanjutan dari kajian Islamic Lifestyle ini. Insyaallah akan segera diumumkan melalui medsos, tentunya dari beberapa ustadz kita yang siap berbagi pencerahan, insyaallah. Termasuk Ustadz Miftah. Insyaallah kita juga akan mengambil berkah ilmu sebagai kunci bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pelita hidayah dan petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu minkum hadanallahu wa iyyakum wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Akmal, Ibu Bapak sekalian.